Church. Happy Sunday. Amin. Boleh kita kasih salam kiri kanan kita bilang Happy Sunday. Happy Sunday, kasih senyum yang terbaik. Amin. Welcome to Reward Church everybody. Kami senang sekali Bapak Ibu Saudara sekalian bisa hadir hari ini bersama dengan kita semua, beribadah bersama-sama. Lebih lagi kita sungguh-sungguh untuk memuji menyembah Tuhan, melayani Tuhan sama-sama di tempat ini. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami datang hari ini di hadapan-Mu Tuhan karena kami rindu. Karena kami ingin lebih lagi Tuhan mengenal Engkau lewat firman-Mu Tuhan. Dikuatkan lewat firman-Mu Tuhan. Dan memuji dan menyembah Engkau bersama-sama di tempat ini Tuhan. Karena kami percaya 2-3 orang berkumpul Engkau ada di sini. Kami bersyukur Tuhan. Karena dimanapun kami berada, Kau selalu menyertai kami. Mari sama-sama yang bersyukur di hadapan Tuhan. Yang mensyukuri kebaikannya, kasih setianya. Boleh sama-sama kita angkat tangan kita di tempat ini. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan saja terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini kita lebih lagi mengasihi Tuhan, menghargai kebaikannya, kasih setianya yang selalu nyata dalam hidup kita. Terima kasih, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Ku naikkan syukur padamu ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan, segala puji ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah ikan segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah, terpuji nama-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan kepada-Mu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Sekali lagi angkat pujian ini, katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu. Amin. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Selamanya segala
Bersama-sama kita bangkit berdiri. Katakan segala syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah. Mari angkat pujianmu yang terbaik bagi Yesus di tempat ini. Katakan segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah. Segala puji kami beri hormat pujian bagimu Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah, terpujilah, terpujilah. Puji namamu, terpujilah namamu. Mari sembah Dia di tempat ini. Angkat pujianmu, angkat suaramu. Mari kita bermazmur bagi Tuhan di tempat ini. Oh, kami sembah Kau Yesus. Kami puji sembah Kau Yesus. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur Yesus atas kasih setiamu. Terima kasih Yesus. We thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari angkat suaramu, katakan saja thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh, we thank you Jesus. Bersyukur, bersyukur, bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, 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 bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidupku. Mari angkat kedua tanganmu sama-sama katakan bersyukur, 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 bersyukur atas kasih kami serahkan. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau. Mari tepuk tangan di atas kepala kita. Kita beri hormat bagi Tuhan. Bersyukur, bersyukur,
bersyukur, bersyukur atas kasih setiamu. Oh, ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Katakan sama-sama jemaat Tuhan, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Mari jemaat Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur atas kasih ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, oh, selama hidupku. Katakan sama-sama, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami beri sembah Tuhan bagi Kau Yesus. Kami beri hormat kami Tuhan. Kami beri pujian kami bagi Engkau Yesus. Sebab Kau layak terima segala pujian dan hormat. Kau yang layak disembah. We love you Jesus. Saudara silakan duduk. Thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu selalu ada bagi kami. Yang menguatkan kami. Mari sama-sama kita renungkan kebaikan Tuhan, firman-Nya yang selalu menguatkan kita. Amin. Firman yang selalu menuntun kita hari demi hari. Yang mengingatkan kita bahwa dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan selalu dikuatkan lewat firman-Nya. Lewat hidup kita yang sungguh-sungguh mengikuti Dia. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau Amen. Hidupku hanya ditentukan ku aman, ku kuat, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari sama-sama yang percaya angkat tanganmu, katakan, bagi Tuhan bagi Tuhan mujizatnya disediakan bagiku. Boleh jemaat saja katakan dengan iman, bagi Tuhan, bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku
Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Katakan sama-sama. Ku yakin saat kau berfirman. Biar ini jadi doa kita hari ini. Menjadi iman dalam hidup kita, katakan. Hanya ditentukan oleh perkataanmu. Oh, ku aman karena kau menjaga. Ku kuat, kita kuat karena Tuhan selalu menopang kita. Amin. Hidupku hanya ditentukan. Biar iman kita selalu kuat di dalam Tuhan. Katakan sama-sama. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Boleh sama-sama kita angkat kedua tangan kita seperti ini. Kita buka tangan kita. Biar setiap doa, kerinduan hati kita yang Tuhan tahu. Tuhan nggak pernah tahu, saudara. Tuhan selalu tahu kerinduan dan keinginan kita, doa-doa kita. Biar lewat lagu ini, iman kita apapun yang terjadi di depan, mau doa kita dijawab ataupun tidak dijawab, tapi iman kita kuat di dalam Tuhan. Bahwa dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Boleh sama-sama kita katakan dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Boleh sama-sama kita buka tangan kita. Biar lagu ini menjadi doa kita, iman kita kepada Tuhan seumur hidup kita. Apapun yang terjadi, aku akan selalu percaya Tuhan. Oh, ku diangkat. Jemaat Tuhan saja angkat suaramu, katakan, bagi Tuhan. Biar jadi doa kita hari ini. Amin. Mujizatnya ku diangkat. Sekali lagi katakan dengan iman, bagi Tuhan, bagi Tuhan. Oh, bagi Tuhan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Sekali lagi angkat pujian ini, katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku.
Yang percaya Tuhan kita tidak pernah gagal. Mari angkat suaramu katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Mari angkat kedua tanganmu sekali lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu, menepati janji Tuhan itu sempurna, menepati janji-janji-Mu. Haleluya, haleluya. We worship You, Lord. We adore You, Jesus. Kami bersyukur Bapa, Kau sangat baik, selalu baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak pernah habis, tak pernah habis kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu, buka tanganmu, just worship the Lord. Kami bawa syukur kami Tuhan. Terima kasih. You are worthy Lord. Kau layak, Kau sungguh layak Tuhan. Haleluya. Amen. Haleluya. You are worthy Lord. Haleluya. Kudus, kudus Engkau, kudus, kudus Engkau Tuhan. Amen. We worship You, Jesus. Haleluya. Haleluya. Selama-lamanya Kau baik, selama-lamanya Kau baik. Haleluya. We worship You, Jesus. Haleluya. Oh, haleluya. Can we give the Lord big hands? Amin, amin, amin. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah. Amin. Roh Kudus
Dia menyediakan berkat. Dia memberkatiku, El Shaddai. We declare Allah Maha Kuasa. Dia besar. Besar. Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai. Amin. Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Mari angkat tanganmu sama-sama. Puji Dia. Shaddai. Amin. Kau layak Tuhan. Dengan setiap seruan dan doa pujian kami. Dia besar. Yang besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya. Amin. Kami punya Tuhan yang luar biasa. El Shaddai. Tuhan yang maha kuasa. Lebih dari cukup. Yang dahsyat menyertai setiap kami. Kami berdoa Engkau lanjutkan kasih setiamu. Anugerahmu Tuhan, Your power, Your love pour out upon this place. This is your time. This is your church. This is your place. This is your ministry, Holy Spirit. Move upon this place mightily. Kami percaya ketika kami menyembah Engkau, kuasamu didemonstrasikan. Engkau mengunjungi setiap kami. Intervensi dan visitasi daripada surga turun di tengah-tengah kami. Karena kami mempunyai Tuhan yang hebat, yang besar, yang tidak ada bandingannya. Kami siap menerima firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas, kami terbatas. Tapi Yesus tidak pernah terbatas. We pray in Jesus mighty name. Boleh sekali kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Say hallelujah. Haleluya. Amin, amin. Boleh bilang kiri kanan, Yesus baik banget. Amin. Happy great Sunday from Revival Worship Church. Selamat hari Minggu dari Revival Worship Church. Reward Church ya, tulisannya sih R-E-W-O-R. Coba orang bilang reward ya, jadi ada yang pernah tulis reward. Ya, artinya revival and worship. Ketika kita menyembah Tuhan, kita mengalami kebangunan dan di situ kuasa visitasi daripada Tuhan. Itu boleh mengunjungi, kunjungan dari surga boleh ada dalam setiap kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara, ada satu lagu lama yang mungkin kita pernah nyanyikan juga dulu ya. Ada satu lagu yang tentang kerinduan kepada Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa
ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kita diangkat di atas, let's sing again. Lebih dalam lagi. This is our heart, Lord, our soul. Segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Biar lagu ini menjadi kerinduan dan doa kita untuk mencintai Tuhan tanpa ada batasnya. Setuju, boleh katakan amin? Saya percaya Saudara Daud bilang begini, aku bersuka cita ketika orang bilang, aku mau ke rumah Tuhan. Can you imagine? Jadi ketika ada orang bilang mau kemana? Aku mau ke rumah Tuhan. Dia bilang aku bersuka cita. Karena dia tahu ketika setiap kita datang ke rumah Tuhan, kita berjumpa muka dengan Tuhan, membawa ucapan syukur. Sepanjang minggu disertai Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Sepanjang minggu ditolong Tuhan. Ada satu hari kita datang untuk bersyukur, untuk membawa pujian. Setuju, boleh katakan amin. Dan itu merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Saudara, karena saya percaya bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, datang bertemu dengan Tuhan, datang untuk membawa syukur kepada Tuhan. Sudah pada zaman dulu orang beribadah enggak seperti hari-hari ini mungkin ya. Kalau pada zaman dulu orang beribadah itu saudara, kalau kita kan kadang oh ya udah aku datang ibadah, ya udah. Tapi pada zaman dulu orang itu datang beribadah, dia harus bawa korban. Dia harus bawa
hewan yang terpilih, bukan yang cacat. Jadi dan dia tidak bisa masuk ketika korbannya itu tidak layak. Hari-hari ini kan orang bisa datang beribadah. Saudara, kadang visinya kita beda, motifnya apa? Oh ini penyanyinya keren. Oh ini pembicaranya lucu, oh oke, aku datang karena aku pasti diberkati. Padahal ibadah itu artinya latreia itu rata dengan tanah artinya. Apa itu? Latreia itu ibadah artinya orang datang itu bahkan budak-budak pada zaman dulu. Maka mereka menyebut beribadah itu latreia. Kemudian karena pada zaman dulu ketika itu mereka rata dengan tanah saking menghormati, saking respect. Seperti itu. Jadi bukan kayak oh zaman sekarang kan ya. Ya gak salah saudara. Tapi saya punya pemikiran bahwa siapapun yang akan ada di mimbar. Kita akan tetap percaya bahwa kita beribadah. Bukan mencari manusia. Anak saya pernah bilang, Mom, semestinya no need to put the picture. Karen bilang, it's okay Mom. Everyone bisa orang datang itu bukan hanya karena orang tapi karena Yesus. Kalau orang rindu Mom. They will come. Mereka akan datang dan menyembah, bawa korban dan di situ bertemu muka dengan muka. Setuju boleh katakan amin. Saudara, saya percaya biar itu taruh dalam kerinduan. Beribadah itu rata dengan tanah. Sebab itu ibadah itu artinya penghormatan, pengabdian. Sebab itu dipakai juga pada budak-budak ketika mereka serve tuannya. Sampai sedalam itu. Itu ibadah. Not just about the service. Bukan hanya oh ya Sunday service. Bukan. Tapi orang datang dengan kerinduan. Aku mau datang bawa korban. Mereka datang bawa apa yang mereka bisa bawa saudara. Kalau pada zaman dulu padi-padian apa mereka datang excited. Datang untuk ketemu Tuhan. Datang ini Tuhan. Bahkan kalau pada imam-imam pada zaman dulu saudara. Ketika mereka harus ada korbannya kemudian ada darah saudara. Baru kemudian ada api yang membakar dan itu naik menjadi dupa yang harum. Itu ibadah pada zaman dulu saudara. Nah hari-hari ini biar rasa penghormatan kita, excitednya kita untuk datang kepada Tuhan. Satu, aku ingin bersyukur, aku ingin menyembah Dia, aku ingin bawa korban. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin saudara. Amin. Dan itu yang akan kita tahu itu menyenangkan hati Tuhan. Saudara, saya ingin bagikan satu firman Tuhan. Kita ada di bulan Februari dan menutup bulan ini bulan Februari ini love never fails. Jadi kasihan tidak pernah gagal. Jadi saudara itu yang saya katakan tadi membuat saya juga selalu setiap ibadah. Suami saya selalu sampai hari ini jadi udah puluhan tahun menikah. Pokoknya dibilang pastikan yang buka handphone ayat atau hal tertentu yang penting urusan ibadah. Kalau yang lain jangan. Respect to God. Karena kita tidak akan ketemu Tuhan. Saudara kita belajar menghormati, menghargai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada satu firman Tuhan yang berkata seperti ini. Satu kisah ketika Yesus ada di Betani dan didatangi oleh seorang perempuan. Dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai ke 5 saya akan bacakan Saudara. Di situ dikatakan Yesus diurapi di Betania 6 hari sebelum Paskah. Di situ dikatakan Yesus datang ke Betania tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan. Dan dikatakan di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani dia. Sedang salah seorang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria ayat 3 mengambil setengah kati minyak narwastu yang murni saudara. Dan yang mahal harganya disebut mahal saudara. Lalu meminyaki kaki Yesus. Dikatakan dan menyekanya dengan rambutnya dan bau semerbak di seluruh rumah itu saudara. Tetapi Yudas ayat 4 Iskariot seorang yang dari murid-murid Yesus itu dia katakan seperti yang akan segera menyerahkan Yesus. Saudara dikatakan begini, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Dan ayat-ayat selanjutnya. Saudara kisah ini ketika Maria wanita ini datang kepada Yesus. Dia menyerahkan minyak narwastu. Minyak narwastu itu apa? Pada zaman dulu minyak narwastu itu minyak yang dibawa ketika mereka ingin beribadah.
Dan minyak itu ketika mungkin dioleskan dan yang lain sudah dipakai, itu akan membuat harum ruangan itu dan kemudian membuat rasa tenang ke orang yang memakainya atau menciumnya atau orang yang lain. Jadi minyak itu mengandung harum dan membawa ketenangan. Dan minyak itu mahal seperti dicatat. Dan kemudian ketika dia bertemu Yesus, mungkin dia udah memang prepare ini saudara, atau tiba-tiba terjadi, kita juga nggak tahu saudara ya. Tapi artinya dia berarti mengambil atau membawa dan dia tahu ini mahal. Karena minyak narwastu yang dalam satu botol itu pada zaman dulu itu kayak 1 tahun dari gaji upahan mereka. Jadi contohnya saudara, kalau mungkin per bulan dapat berkat gaji misalnya 2 juta, berarti kan 2,5, berarti 25 juta dan itu dibelikan untuk minyak ini gaji setahun yang dia tabung. Saya tidak sedang berbicara uang, karena di sini kita jarang bicara uang. Karena kalau persembahan apapun itu datang dari sini. Setuju, boleh katakan amin, tidak pernah ada pemaksaan atau nanti gak masuk surga. Saya ingat waktu Karen masih kecil pernah datang nangis, dia bilang, "Ma, saya dengar kalau gak kasih perpuluhan gak masuk surga." Siapa bilang? Gitu saudara yang halo gitu saudara. Jadi memang kita tidak pernah memaksa karena semua persembahan atau apapun itu semua datang dari sini. Bagaimana kita memperlakukan dan menghargai dan semua kerelaan, tidak ada paksaan dan tidak ada keharusan. Setuju, boleh katakan amin. Bukan berarti kita tidak mengajar orang memberi. Tapi saya percaya Bapak Ibu pasti tahu untuk kita ngasih ke orang yang lain aja kan kita tahu kok. Jadi kalau soal keuangan kita mengembalikan kepada setiap orang. Tapi saya tidak berbicara uang hanya karena disebut di sini minyaknya mahal. Harganya mahal. Artinya bahwa sesuatu yang berharga. 1 tahun punya jerih lelah. Orang bilang DP suar lelah dan 1 tahun punya itu dia simpan. Dan kemudian apa? Ketika dia ketemu Yesus, dia mengolesi Yesus dengan minyak. Dia curahkan semua sebotol-botolnya dan wangi di seluruh ruangan. Tapi kemudian Yudas yang memang pikirannya duit, yang serahkan Yesus karena uang. Dia bilang percuma, buat apa? Bahasa aslinya dia bilang ini adalah kriminal. Menyerahkan pemborosan ini kriminal. Dia bilang seperti itu. Tapi Yesus bilang enggak, semua yang wanita ini buat akan terus diingat. Sampai menjelang aku akan diserahkan. Anda lihat saudara. Jadi saya kasih tema, seberapa berharga Yesus buat kita. Seberapa berharga Yesus kita perlakukan sesuai dengan kita. Yesus berharganya seperti apa? Saudara, mungkin hal yang sederhana kalau kita ketemu orang kan kita gerutan ya. Orang gitu. Itu karena kita menghormati saudara. Sama kepada Yesus, seberapa kita respect, hormati dia. Saudara. Sebab itu revival worship. Kenapa di tempat ini kita banyak nyembah? Karena memang penyembahan itu adalah salah satu identik yang dicari oleh Tuhan. Alkitab catat Tuhan, dikatakan Bapa mencari penyembah. Bukan suara bagus, bukan jago main musik, enggak. Kita kalau suara enggak bagus juga enggak apa-apa saudara. Tapi hati Anda ingin menyembah Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Alkitab catat dicari, artinya enggak banyak. Setuju? Dan sebab itu saudara, kenapa penyembahan? Karena Yesus, dia tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Sebab itu dia mencari orang-orang yang mau menjadi penyembah-penyembah. Saudara, karena ketika kita menyembah artinya kita respect. Kita honor him. Saya baru pulang tadi dari Surabaya dan teman saya dan menikah dan baru nyampe tadi. Dan di sana saya disambut oleh hospitality beberapa orang sangat luar biasa. Dan saya bilang kalian luar biasa banget loh. Dalam hati saya bagaimana kita juga ketika melayani Yesus. Mengikut Yesus. Mengasihi dia. Apakah kita melakukan yang terbaik? Orang aja yang melakukan terbaik kita tersentuh. Setuju, boleh katakan amin. Jadi hari-hari ini Tuhan tidak sedang mencari fans. Setuju. Dia mencari follower. Pengikut. Kalau fans, Anda capek, Anda berubah fans. Oh enggak, saya tadinya ini, sekarang saya ngefans sama yang ini. Bisa beda. Anda mengharapkan fans ini melakukan yang baik, kemudian enggak. Oh kita bisa berubah. Tapi kalau follower, Anda ada di dalam keadaan apapun. Setuju, boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Kalau fans di luar lapangan saudara, dia cuma bilang masuk gol. Aduh anak payah, no, maju. Cuma dari luar. Tapi kalau pengikut enggak, Anda all out
dukung apapun sampai yang Anda ikuti ini sungguh-sungguh menghasilkan maksimal apa yang memang dituju. Setuju? Boleh katakan amin. Boleh katakan kiri kanan. Tuhan gak cari fans. Amin. Dia cari pengikut. Amin. Sebab itu pada zaman dulu kenapa ada orang-orang yang sampai mau mati buat Yesus. Untuk Tuhan. Apa mereka kurang kerjaan? Enggak. Mereka bukan kurang kerjaan. Pada zaman dulu orang kalau beribadah berkilo-kilo jalannya. Hari gini kita kadang masih naik mobil loh. Masih aduh kayaknya gak ada. Oh kayaknya ada deal lebih hebat. Saudara bisa gitu loh. Ada teman saya bisa membatalkan pelayanan karena proyeknya pecah dan luar biasa. Iya bisa loh pecah. Anda bayangkan, saya selalu dari dulu berusaha untuk Tuhan. Saya seperti saya memperlakukan orang ya seperti saya memperlakukan Yesus dan saya berusaha. Suci boleh katakan amin. Jadi apa namanya? Ketika kita memperlakukan Yesus dengan berharga, beda saudara. Amin. Apapun itu, the first one priority is Jesus. Mungkin one day Bapak Ibu mesti dengar kesaksian dari salah satu orang Bapak. Dia pengusaha yang diberkati Tuhan terus terjun bebas. Tapi dia tetap cinta Tuhan. Dan ketika dia bilang, Bu, Tuhan buka jalan yang saya sampai bingung. Ini uang dari mana semua? Dan dia bilang orang Kristen harus menjadikan Yesus Raja atas usahanya, atas bisnisnya. Bukan kita punya, Tuhan yang punya. Dan lihat dia yang curahkan, dia buka jalan, dia buka pintu. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Saudara, kadang kita menjadikan Yesus cuma tukang suruh. Sembuhkan, buka jalan, tolong. Tukang suruh terus. Kapan kita bilang Tuhan saya cuma pengen puji, saya cuma pengen sembah. Saya cuma mau bilang terima kasih Tuhan. Itu aja udah cukup. Bayangkan. Ada misalnya pacaran yang suruh-suruh terus. Kira-kira gimana? Suruh, minta. Bedakan ketika gak disuruh tapi kita cuma puji. Gak ada udang di balik siomay. Kan? Saudara ya. Ini kan gak enak juga. Ini manusia aja gak enak. Tiap datang minta, tiap datang suruh, tiap datang suruh. Kapan bener gak saudara ya? Bilang kiri kanan jangan banyak suruh-suruh. Suami saya orang Surabaya saudara ya. Jadi waktu menikah dengan saya Manado ada bulenya dikit sorry ya. Tapi saya paksa bahasa Manado suami. Jadi kalau ada Karen, aduh panganadang gitu saudara. Ada menok Surabayanya saudara ya. Saya udah berdoa keras tapi masih ada yang gak apa-apa ya. Saya ampuni. Tapi udah berusaha saudara ya. Waktu menikah dengan saya, suami kan ini seneng rawon, seneng semua yang manis. Sementara saya saudara yang cabe 30 gitu saudara ya. Tapi karena suami ingin membuktikan bahwa cintanya gitu saudara. Jadi saudara es batu di samping dan habis. Jadi kata suami, wah saya melihat awan kemuliaan setiap hari. Asap di mana-mana. Saudara, Anda lihat itu berkorban loh saudara ya. Luar biasa, dulu kejar-kejar saya, luar biasa. Itu karena cinta, nah itu saya bilang, coba kalau suami suruh-suruh terus. Pasti kan gak enak, tapi beda saudara ya. Ada saatnya kita minta tolong, ada saatnya bagian kita puji dia, betul? Colek kiri kanan bilang, jangan terlalu banyak minta. Amin. Iya ya, suami aja kalau dimintain terus sama istri, proyek pecah semua ini saudara ya. Bukan proyek, bibir pecah saudara ya. Betul gak saudara? Nah bagaimana kita memperlakukan Yesus? Jangan jadi tukang suruh, satpam, jaga anjing-anjing semua keluar masuk saudara. Kalau perlu Tuhan bikin tenda di sana. Anda bisa bayangkan, saya jarang lucu tapi kalau sekali lucu adalah boleh lah saudara ya. Saudara, jadi bayangkan saudara, jadi perlakukan Tuhan sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Saudara, perlakukan Tuhan. Kita aja sorry ya kalau ketemu orang yang kita look up. Aduh saya ngefans juga sama dia. Entah siapa. Aduh kita kan ayo masuk makan ya. Kita perlakukan luar biasa. Kadang kita mau doa aja gitu ya. Ya udah makasih ya Tuhan. Gitu saudara. Perlakukan dengan baik. Saya pernah suatu waktu saya masih ingat. Waktu anak-anak masih kecil dan seorang hamba Tuhan dia bilang. Jacqueline saya bisa tahu orang yang menyembah Tuhan dan mengagumi Tuhan. Dan orang yang hanya menyembah Tuhan karena memang dia sembah doang. Karena rutinitas. Karena penyembahan itu datang dari sini.
Bagaimana kita menghargai dia, mengasihi dia. Dan selalu memberikan Tuhan, kau layak untuk ditinggikan. Kau layak untuk dimuliakan. Setuju boleh katakan amin? Saudara, ayat ini berkata bahwa wanita ini memberikan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Saya tidak bilang saudara kemudian gaji 1 tahun bawa di gereja. Enggak ya saudara, enggak. Sama sekali enggak ya. Takutnya diedit saudara, bahaya. Enggak sama sekali. Tapi apa yang paling berharga yang kita punya? Our heart, rasa mengasihi kita. Sebab itu di bulan kasih sayang bukan hanya Tuhan yang memberkati, mengasihi kita. Tapi Tuhan ini mencari orang yang mau mengasihi dia tanpa agenda apapun. Suci boleh katakan amin. Jadi Tuhan tolong atau tidak, aku tetap mencintai dia. Suci boleh katakan amin. Tuhan tolong atau belum, aku tetap memuji Engkau. Tuhan tolong proyek pecah atau belum, aku tetap melayani. Angkat tangan, tinggikan Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan dari Revival Worship Church. Suci boleh katakan amin. Karena Tuhan mencari orang-orang yang mengikuti dia dan mengasihi dia tanpa ada agenda apapun. Wanita ini melakukannya. Saudara, penghargaan itu dikatakan bahwa minyak itu mahal dan itu semua yang dia berikan. Saudara, saya mempercayai bahwa orang yang mengikut Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Saya cerita tadi kemarin saya ada pergi ke satu tempat dan kemudian saya cerita bagaimana saya waktu pertama menikah dengan suami saya. Suami saya meninggalkan pekerjaannya, saya pikir masih bekerja tuh saya melayani. Tapi dia tinggalkan pekerjaan, kere ini dang. Saudara, anak perempuan satu-satunya imut saya. Dulu yang datang, bawa emas. Bu Peti bawa, mau ngelamar. Saya tidak bisa dibeli oleh cinta. Saudara, iya bawa emas dolar Hong Kong. Saudara, dolar sih saya gak kembalikan, saya kasih buat pekerjaan Tuhan. Iya dia kasih dolar Hong Kong saudara. Saya menikah dengan suami saya. Anak saya kira bilang, mama waktu itu khotbah menikah dengan papa susah. Kesian banget papa. Kesian. Jelaskan dong setelah itu. Oh iya supaya gak salah. Susah saudara, jadi susah. Saya tinggal di rumah yang kecil sekali di belakang masjid. Di belakangnya lagi, itu bak mandinya itu saya pernah cerita warna kebiru-biruan. Saudara, puji Tuhan ya. Tapi itu lumut lumut. Setiap hari saya bersihkan. Ada kuasa dalam darahnya. Syukur selalu, makasih Tuhan. Susah ini Tuhan. Tiap hari itu saudara. Uang 5.000 itu 1995 ya. Septani tahu lah itu saudara. Waduh saudara, imut-imut begini saudara. Tinggal di belakang masjid, rumah tidak ada lampu, cuma Philips. Terang terus, memang terang terus. Pintu kamar saya dan suami, kita baru menikah loh. Bagi teman-teman yang belum menikah ya, jangan takut susah. Tapi Tuhan janji akan menyertai. Cuma susah waktu itu. Itu pintu kita udah ditarik pakai kabel, jadi cuma jalan tendang. Kang apa dang? Tendang, soalnya tutup, nyeok gitu. Tapi Tuhan Rosalinda ada di sini Tuhan. Anda bayangkan, dulu sebelum menikah, udah ke Eropa, Israel, Amerika, sudah keliling-keliling. Begitu menikah, terima kasih Tuhan. Tapi saudara lihat, saya waktu mau melahirkan Karen, saya bilang Karen balas budi ibu, saya mau melahirkan, gak ada uang. Jadi dikeluarin dari rumah sakit Kristen di Bandung, karena tidak bisa bayar DP. Jadi saudara kalau lagi susah, jangan takut. Kadang Tuhan bawa seperti itu. Supaya kita bisa lihat siapa Tuhan yang kita sembah. Bos dari suami saya bilang, Fit, aku udah bilang mau kasih promosi, jabatan naik lagi. Jangan jadi pendeta, kamu jilat batu Fit, kere kamu Fit. Jadi terngiang-ngiang, benar. Suami saya begitu saya menikah, dia cuci piring 100 lebih di tempat retreat saudara. Bawa mobil retreat itu yang ngel gitu saudara. Aduh kan sebagai istri ada harga diri kita say. Malu saudara. Tapi enggak. Yesus tetap segala-galanya. Saya mau melahirkan pulang. Saudara tahu sampai di rumah, suami saya bilang ya udah kita melahirkan di rumah aja ya. Enak dia melahirkan di rumah Bu Greta. Saya pikir dia mau cari bidan bersalin atau saya bilang jangan dukun bersalin ya. Jangan bidan boleh. Saudara tahu dan kemudian ada orang datang. Wawan namanya, supir. Saya gak pernah ketemu keluarganya.
dari jauh bapak ibunya saya nggak pernah benar-benar ketemu. Katanya ibu bapak panggil, minta diantar ke rumah sakit loh. Kita nggak pernah cerita. Dibawa ke rumah sakit dan sejak hari itu diangkat menjadi anak. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saudara bayangkan, saya mau cerita ya. Jadi waktu sebelum itu saudara, saya ke tempat Lamonde, tempat toko-toko bayi yang ada di Bandung dan sekitarnya. Tanpa ada uang, begitu masuk keren sih keren. Silakan bu, gak ada duit. Dalam hati bilang, Tuhan kereta bayi Tuhan dalam nama Yesus. Don't try at home. Jangan cuma di rumah, turun ke bawah cari toko, jangan saudara ya. Soalnya pernah ada teman saya, dia kelilingi mobil BMW temannya, dia siram pakai minyak urapan. Jadi milik saya dalam nama Yesus. Dia praktekkan apa yang tempat kami injak gitu saudara. Itu, tapi saya waktu di toko cuma, Tuhan kereta bayi ini Pak, kereta bayi ini Tuhan. Ada yang goyang-goyang begini. Udah mahal ini, warna hijau Tosca, udah mahal. Boleh Kak Tuhan, dalam nama Ibu mau? Iya tar ya, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Datang ini Tuhan. Semua popok kita tumpang tangan. Saudara lihat. Ketika melahirkan, semua yang saya pesan, yang ijo-ijo, semua datang. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Di situ saya lihat bahwa Tuhan itu gak kelihatan saudara. Mungkin itu small things, hal kecil. Tapi itu membuat saya lihat, oh ternyata Tuhan saya itu hebat. Dia hanya perlu untuk kita mencintai dia, mengasihi dia. Alkitab catat dalam Mazmur 23. Dia katakan Tuhan adalah gembalaku. Dia katakan kalau dia yang pimpin saudara. Dia katakan semua kebajikan, kemurahan, semua yang baik. Bukan hanya mengikuti, mengejar kita. Tidak ada orang yang bisa tutup kalau Tuhan buka. Setuju boleh katakan amin. Jangan pernah takut orang tutup jalan. Oh jangan takut. Kalau Tuhan yang berjalan di depan kita. Kita pengikut follower of Christ. Kalau dia buka tidak ada satu iblis pun yang bisa tutup. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Karena janji Tuhan kita akan diangkat naik. Sekalipun kadang kita dibawa turun untuk kemudian dia angkat naik. Karena Alkitab mencatat apa? Orang yang merendahkan dirinya. Jadi kadang kita ada di tempat rendah. Untuk supaya kita lihat siapa Bapa yang siap mempromosikan orang-orang yang mau menghargai dia. Orang-orang yang mau mencintai dia no matter what. Tidak peduli keadaan apapun. Aku ikut Yesus. Aku cinta dia. Aku layani dia. Aku sembah engkau. Engkau selalu yang terbaik. Siap-siap tangan Tuhan angkat Anda sampai di tempat-tempat yang tinggi. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Itu janji Tuhan. Hari-hari ini Tuhan mencari orang-orang yang mau menghargai dia, mengasihi dia. Dan jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Yang saya lakukan sampai hari ini cuma pengen bilang Tuhan, engkau sudah terlalu baik. Dan aku aja tidak bisa balas apapun itu saudara. Anda kalau ingat 10 tahun lalu, ingat 15 tahun lalu, ingat 5 tahun yang lalu. Siapa kita, bagaimana keadaan kita. Anda akan tersungkur dan bilang itu pasti Yesus. Setuju boleh katakan amin. Ada banyak orang yang kadang kita lupa. Sebab itu dalam Mazmur 103 berkata apa? Jangan pernah lupa kebaikan Tuhan. Kadang-kala kita sudah diangkat tinggi, kita lupa dari mana kita datang saudara. Sebab itu saya tahu bahwa Tuhan pernah bawa kami ke tempat yang sulit. Ke tempat-tempat yang aduh rasanya tidak mampu kita lewati. Tapi toh kita bisa lewati dan lihat Ebenezer. Sampai hari ini Tuhan menolong kita. Saya boleh katakan amin. Kemarin ada saya ketemu dengan seorang ibu, dia bilang benar bu, saya juga mengalami. Saya hamba Tuhan, kemudian ada tamu datang dari luar kota dan dia tidak punya uang. Dia bilang Tuhan saya menyembah ikut engkau, mau kasih makan apa ini tamu. Dia bilang ibu tahu saya ke grocery ke swalayan, saya ambil roda, dia isi ayam, dia isi semua cabe-cabe, bukan cabean, cabe semua dia isi. Semua penuh saudara, tapi gak penuh banget ya. Dia bilang Tuhan saya mau masak buat pendeta. Datang dari daerah. Manado lagi Tuhan. Malu Tuhan. Saudara tahu dia gak punya uang. Dia ngantri di kasir. Tiba-tiba ada orang telepon saudara. Bu ada orang gak di rumah? Oh saya lagi di luar. Lagi di mana bu? Bisa aja kan dia bilang. Oh saya lagi belanja tapi gak ada duit. Nah itu pengumuman. Gak boleh saudara. Dia cuma oh saya lagi ada urusan sedikit di luar. Saudara tahu. Oke saya kirim nanti orang saya ke rumah ya. Semua yang dia tumpang tangan ayam, perbumbuan, semuanya yang dia ingin jamu pendeta ini. Semua sampai persis. Merinding waktu
Saya dengar itu artinya Tuhan itu hal yang kecil aja dia tahu kok. Tapi dia cuma ingin hargai dia. Cintai dia lebih daripada yang dia bisa kasih buat kita. Amin. Jangan ikut Tuhan take and give. Kita dapat, ya udah terima kasih. Kalau belum dapat, kayaknya undur dari Tuhan. Jangan. Atau kecewa, atau marah. Aduh Tuhan saya gak layak. Bukan. Kita semua layak untuk diberkati, disertai, dicintai oleh Tuhan. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Ada orang yang rasa, aduh kayaknya saya gak pantas. Enggak. Dia pantaskan kita di atas kayu salib. Hidup kita tidak ditentukan kata orang. Setuju boleh katakan amin. Orang boleh katakan buruk tentang kita. Firman Allah berkata, aku menyertai engkau. Aku membuka pintu. Tidak ada bagian yang bisa berkuasa perkataan orang. Kadang-kadang perkataan orang itu seperti kayak beban, saudara, kuk yang dikatakan oleh orang lain. Kita harus patahkan, putuskan, enggak terjadi. Sebab itu kalau ada orang berkata buruk, saya selalu cancel. No, tidak terjadi. Karena apa yang kita percaya, iman itu bukan hanya kita percaya, but we have to speak up. Ucapkan, setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Ketika engkau menghargai Tuhan dan engkau mempercayai bukan fans tapi follower of Christ. Jalan bersama dia. Cintai dia yang terbaik engkau lakukan. Dan engkau berkata Tuhan saya anak. Saya percaya jalan terbuka. Pintu terbuka. Lakukan. Ucapkan yang Anda doakan. Ucapkan yang Anda rindu Anda lihat. Dan firman Allah berkata dia tidak akan pernah tidak menggenapi. Selalu tepat pada waktunya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Berapa ibu di tempat ini saudara, karena Alkitab mencatat bahwa dia memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaannya. Anda lihat betapa hebat dan kayanya Tuhan. Kalau hanya untuk kebutuhan kita, betul ada kebutuhan, ada keperluan. Mungkin ada orang bertanya, iya pastor tapi saya banyak mengalami pembayaran. Aduh kayaknya empot-empotan. Kadang Tuhan izinkan seperti itu. Saya gak bilang, oh enggak darah Yesus. Enggak saudara, kadang Tuhan izinkan sulit bu. Bukan dia latih kita. Bisa gak kita bersyukur? Kalau mujizat belum terjadi, bisa gak kita bilang terima kasih Tuhan? Buktinya saya ketika semua mobil gak ada, semua fasilitas diambil oleh Tuhan waktu itu diizinkan. Ya kita naik angkot pun terima kasih. Naik motor hujan hamil besar pun terima kasih. Gak ada masalah. Mau naik angkot kita tinggal di rumah-rumah yang imut-imut. Tetap terima kasih Tuhan. Buat apa? Karena semua cuma Tuhan yang kasih, buat apa? Enggak perlu kita memaksa, nanti ada waktunya. Ketika Anda berjalan, engkau akan lihat. Dia buka pintu, ada waktunya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Setuju boleh katakan amin. Saya rindu di tempat yang revival, artinya kita harus bangkit, radikal. Ikut Yesus bukan karena perasaan, bukan karena agenda, bukan apa yang dia kasih. Karena yang dia kasih pasti. Setuju boleh katakan amin. Mungkin sudah sering banyak dengar lagu ini. I have decided to follow Jesus. Orang yang dia mau dibunuh karena dia diminta untuk meninggalkan imannya. Dia bilang kalau kamu tolak Yesus, kamu selamat. Anak kamu selamat, istri kamu selamat. Dia tetap nyanyi. I have decided. Aku pernah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Dan ini pasti bukan karena oh ya karena Tuhan buka jalan aku ikut, enggak. Andai kata Tuhan belum buka jalan. Kalau Anda dengar kesaksian dari orang-orang yang melayani di tempat ini. Pak Alphonse, Bu Greta semuanya. Semua kita Bu Indri diproses dari bawah. Saya suami diproses dari bawah. Bukan tiba-tiba kejadian. Ada pernah uang tinggal 20.000, aduh bagaimana. Mungkin dengan kesaksian hamba-hamba Tuhan semua diproses. Tapi siapa Tuhan yang provide. Sebab itu dia katakan dia Jehovah Jireh. Provide. Anda dengar kesaksian Pak Gem, setiap di gereja kita ada banyak yang tepat waktu saudara, karena dia Tuhan tidak pernah dia ingkar janji. Sebab itu jangan takut. Kalau dibawa diizinkan susah, itu hanya temporary aja. Diizinkan, dia latih, dia buat kita sabar, iman kita grow, bertumbuh. Dan kita menjadi pribadi yang tidak ada agenda apa-apa ikut Tuhan. Engkau akan lihat, dia buka pintu yang tidak ada orang yang bisa tutup, dan pintu-pintu itu mengagumkan. Bukan pintu biasa. Yang setuju boleh dengar tepuk tangan yang terbaik dari 3. Now I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus.
Istrinya dibunuh di depan dia. Anaknya dibunuh, dia bilang, kamu masih mau sangkal enggak? Kalau kamu sangkal anak kamu itu dibunuh di depan dia. Dia tetap nyanyikan lagu ini. Terakhir dia berlutut, kalau kamu masih nolak Yesus, kamu selamat. Dia tetap nyanyi. Saudara tahu, setelah pembunuhan itu, yang bunuh itu dari suku itu yang terasing itu. Enggak enak hatinya, rasa ketakutan, tiba-tiba rasa kayak feeling guilty dan yang lain. Dan akhirnya dia bilang, saya mau ikut Yesus. Satu kampung yang dia pimpin itu terima Yesus. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Sebab itu Bapak Ibu, jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Kalau pada zaman dulu orang Kristen gak pernah ada hitung-hitungan, mau jalan kaki jauh, mereka pergi buat Injil. Hari ini susah mencari orang yang sungguh-sungguh mau cinta Tuhan, yang benar-benar mau melayani, mau mengasihi dia. Tapi saya percaya di tempat ini, bahkan dimanapun Anda mendengarkan siaran ini, biarkan Tuhan menemukan Anda dan saya berjalan bersama dengan Yesus, radikal untuk Tuhan dan mengasihi Tuhan tanpa batas, menghargai dia. Engkau akan lihat open heaven, berkat Allah dicurahkan tanpa ada batasnya. Sampai engkau terkagum-kagum. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Amin. I have decided to follow Jesus. I have decided. Amen. I have decided to follow Jesus. To follow Jesus. No turning back. No turning back. No turn. I have decided. I have. Engkau yang bangga mengikuti Yesus, boleh tangannya di atas. Kami tidak pernah kecewa undur ikut Engkau. Amin. Temukan anak-anak yang mengasihi Tuhan di tempat ini. To follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided. Amen. We pray, Lord. I have. Amen. Kami mengikut Engkau, menghargai Engkau, mencintai Engkau. Amin. To follow Jesus. No turning back. No turning. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Keputusanku. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Keputusanku. Ku tak ingkar. Ku tak. Boleh lihat tangan di atas sama-sama. Mengikut Yesus. Amin. Kami tidak undur, kami tidak kecewa. Kami pengikut Yesus, bukan fans. Amin. Pray Lord. Shandarataya. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mungkin ada di antara kita, kadang kita pernah di titik, Tuhan, aku hampir kecewa. Normal, saudara. Kadang Tuhan izinkan supaya cinta kita murni ikut Dia. Kita cuman bukan hanya diselamatkan atau ikut Dia saja, tapi kadang kita ada di bawah ke level yang Tuhan, kalau sampai di satu titik Engkau tidak tolong, Engkau belum tolong, biarkan temukan aku tetap akan mencintai Engkau. Aku akan tetap mengasihi Engkau. Iman-iman seperti ini, saudara, yang akan engkau lihat surga terhubung dengan saudara. Dia tidak tahan mencurahkan rahmatnya, kebaikannya bagi orang-orang yang menghargai Dia, bagi orang-orang yang mau mengabdi bagi Tuhan dan memperlakukan Tuhan dengan cara yang baik. Amin. Amin. Saya rindu, saudara, di momen Valentine ini
biar kasih sayang kita ke Tuhan tambah lagi. Mungkin kita bisa ada di waktu kayaknya capek juga ikut Tuhan. Capek juga melayani Tuhan. Capek juga jadi orang Kristen. Tapi hari ini kita tinggalkan sama-sama itu. Bahwa kita excited, semangat mengikut Tuhan. Sekalipun Yesus kita tidak lihat, kalau dia ada di tempat ini, Anda akan sujud, Anda akan datang dan bilang, Tuhan terima kasih, aku bangga punya Engkau. Terima kasih, aku bangga Engkau pilih Tuhan. Aku bukan siapa-siapa, aku banyak kurang, banyak salah, tapi Engkau pilih. Bahkan Engkau panggil, bahkan Engkau mau pakai. Saya percaya Anda dan saya akan mengalami encounter again and again. Dan jatuh cinta lagi dan lagi dengan Yesus. Berapa di Bapak Ibu yang ingin komitmen lagi mencintai Tuhan tanpa batas? Di tempat Anda duduk, tempat Anda berdiri bersama dengan saya, boleh kita angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. I pray Lord, tangan kami angkat Tuhan. Ampuni kami, kadang mungkin kami pernah lelah, kadang kecewa. Tapi hari ini Tuhan, seperti Maria, dia beri semua yang paling berharga. Dan Kau bilang bahwa perempuan ini akan diingat apapun yang terkecil dia buat. Kami berdoa dari tempat ini, tidak ada satu orang pun yang terluput dan terlewatkan. Bahkan tidak ada satupun dari kami, keluarga kami yang terlewatkan. Karena Alkitab catat, satu orang yang berdiri atas keluarganya. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Seisi keluarganya akan mengalami anugerah, kebaikan, kasih Tuhan yang tidak akan pernah habis seperti sungai mengalir. Mari angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Yes Lord, we pray Lord, we pray. Biar breakthrough atas hati kami mencintai Engkau. Jadikan kami umat-umat yang radikal, mencintai, melayani, ikut Engkau, mengabdi untuk Engkau. Jesus mighty name. Yes, Shandara Takaya Ranamaya Shandara Takaya. Kami berdoa. Amin. Kami berdoa kuasa-Mu mengalir, penyertaan-Mu turun, berkat Allah dicurahkan dalam nama Yesus. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Amen. In Jesus name. Amen. I have decided to follow. Pintu-pintu dari Tuhan terbuka. Amen. No turning back. I have decided. Boleh tepuk tangan di atas kepala tinggi-tinggi. Kami percaya. I have decided to follow Jesus. No turning back. 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 No turning. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Engkau Yesus. Hari ini kami ambil keputusan. Kami tetap mengikutimu, kami tetap mempercayaimu. Karena kami tahu Engkau adalah sumber hidup kami, Engkau penolong kami. Dan hari ini juga Tuhan, saat ini kami sudah terima pertolongan-Mu, mujizat-Mu dalam nama Yesus. Yang sakit terima kesembuhan, yang lemah terima kekuatan daripada Tuhan. Pertolongan Tuhan nyata, dipulihkan bisnismu, dipulihkan pekerjaanmu, dipulihkan keluargamu, dipulihkan masa depanmu, diberkati hidupmu. Terima kelimpahan dari Tuhan dalam nama Yesus. Terima. Percaya keputusan kita mengikuti Yesus. Hari ini juga Tuhan perhitungkan, berkatnya disurahkan, pembelaannya nyata, pertolongan nyata dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Percaya. Kami berucap syukur Tuhan. Hari ini kami tahu
firman-Mu ya dan amin. Kami alami kuasa dahsyat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, silakan duduk. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Biar kita tetap mengasihi Tuhan, tetap mencintai Tuhan. Apapun yang terjadi, goncangan apapun, percaya. Kadang-kadang ada saatnya di mana kita harus mengambil sebuah keputusan. Sepertinya semua jalan tertutup. Sepertinya sepertinya sulit untuk, sepertinya semua ini tuh bisa dipulihkan. Tapi percaya, ketika kau mempercayai Tuhan, mujizat Tuhan itu dinyatakan. Maka itu sampai hari ini Bapak Ibu Saudaraku, saya tetap mencintai, mengasihi Tuhan. Bukannya gak ada badai, ada tantangan demi tantangan saya alami sampai hari ini. Tetapi yang membuat saya selalu yakin bahwa sekali Tuhan menolong, Dia akan selalu menolong. Dan Dia tidak pernah, saudaraku, meninggalkan setiap orang yang percaya dan mengikuti Yesus. Maka itu sampai hari ini saya terus memastikan dalam diri saya selalu memotivasi diri saya. Ketika saya mengalami tekanan, saya selalu katakan, apapun yang terjadi, Yesus tetap Tuhan. Maka itu sampai hari ini Bapak Ibu Saudaraku, gereja ini ada. Saya tahu itu bukan karena gagah kuat atau hebatnya manusia. Tapi saya tahu ketika saya, bahkan saudara-saudara seiman saya, para pelayan Tuhan, hamba Tuhan di tempat ini sepakat untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya. Sekalipun banyak hal, banyak tantangan, bahkan banyak kebutuhan akan gereja ini. Tapi saya selalu percaya Tuhan selalu mengadakan banyak hal yang selalu saudaraku, hal yang dahsyat. Bahkan kejutan-kejutan, Tuhan itu selalu ingin buat kejutan saudaraku. Itu yang membuat suatu kesan yang luar biasa tentang Tuhan. Itu yang saya selalu alami. Bahkan sampai hari ini waktu gereja ini dimulai, banyak orang mempertanyakan juga bagaimana nanti pembayarannya, bahkan semua bayaran listrik, IPL dan segala macam. Sepertinya Bapak Ibu Saudaraku sulit untuk dimengerti. Bagaimana untuk menyelesaikan semuanya. Apalagi Bapak Ibu Saudaraku, kalau Stevie udah mulai ngomong saya mengingatkan, Pak Gem, tanggalnya sudah jatuh tempo sebentar lagi. Listrik IPL, saudaraku. Dia selalu mengingatkan dengan satu kata-kata yang membangun iman saya, saudaraku. Untuk saya semakin kuat, semakin mempercayai Tuhan. Dan saya lakukan gini, Tuhan Engkau yang punya gereja. Tuhan akan mencukupkan semuanya. Ya kan? Kalau Bugem tanya, bagaimana? Sudah. Padahal saya nggak tahu bayarnya gimana, saudaraku. Semua tanya, sudah. Gitu, saudaraku. Iman saya bangun. Dan benar, tepat pada waktunya. Itu ada, saudaraku. Saya nggak tahu, itulah Tuhan selalu bikin kejutan. Amin. Jadi hari ini jangan pernah takut. Bahwa Tuhan akan pasti buat kejutan. Amin. Kejutan itu saudaraku akan membuat kita semakin terkagum, terkesan sama Tuhan. Bahwa Tuhan itu hebat. Amin. Kalau kita sedikit minta dikasih, kita jadi anak yang manja. Biasanya anak manja itu biasanya kurang ajar. Nggak tahu diri saudaraku. Selalu lupa Tuhan. Tapi kita diajar gitu supaya kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Amin. Betul Bapak Ibu, saya pun sampai hari ini ngalami kejutan-kejutan luar biasa. Tadi bilang saudaraku, tadi istri saya bilang saya yang kejar-kejar istri saya, kejar-kejar istri saya. Saya yang kejar istri saya. Padahal waktu saya khotbah, saya selalu bilang dia yang kejar-kejar saya. Jadi ada bagiannya saudaraku, ya kan? Ada bagiannya gitu kan. Orang bilang katanya kuda cari rumput. Tapi kadang-kadang rumput yang bergoyang-goyang, manggil-manggil kuda gitu saudaraku. Jadi dua-duanya saling mencari, betul kan? Tapi gak apa-apa saudaraku. Lewat proses, cinta itu dibentuk lewat proses, betul kan? Ya kan? Kadang-kadang Bapak Ibu saudaraku, proses itu membuat cinta saya sama istri saya semakin luar biasa. Dulu waktu pacaran bilang, sayang besok kalau kita nikah, biarpun sepiring pun berdua. Tapi setelah kawin lapar juga saudaraku ya. Kadang-kadang kepingin mendahului saudaraku ya. Udah telurnya aku dulu, namun nasinya doang gitu sebaliknya. Tapi percayalah, itulah indahnya Bapak Ibu bersama Tuhan. Proses demi proses, tapi itu membuat saya sama istri saya selalu mengikuti Yesus. Itu keputusan kita. Membuat hari ini kami lihat Tuhan gak pernah terlantarin kita saudaraku. Betul, gak pernah terlantarin. Betul Bapak Ibu saudaraku, Tuhan selalu mencukupkan tepat pada waktunya. Sampai hari ini saya terkagum-kagum. Betul Bapak Ibu saudaraku, dulu mau beli susu aja susah, bener kan? Waktu istri saya hamil tuh mau beli susu susah gitu kan.
Jadi saya cuma sama istri saya, saudaraku cuma makan sayur, nasi putih. Saudaraku kadang-kadang saudaraku minum air putih, saudaraku. Yang saya tumpang tangguhin, Tuhan aku tahu ini air putih. Tapi aku berdoa dalam nama Yesus, kualitasnya seperti susu gitu saudaraku loh. Tapi luar biasa loh. Anak saya sehat-sehat semua saudaraku ya kan. Ya kan? Jadi saya mau katakan hari ini percaya. Segala sesuatu yang sepertinya gak mungkin saudaraku, itu selalu mungkin. Amin. Jadi Bapak Ibu saudaraku doain, percaya. Gak apa-apa tumpang tangan gitu kan Pak. Tapi jangan saudara tumpang tangan, saudara. Kursi ini punya saya, sudah pulang habis nih kursi saudaraku ya. Ini punyanya gereja ya. Jangan saudaraku ya. Saudara bisa beli kursi lah, kok keterlaluan kursi aja. Jangan mau tumpang tangan gereja keterlaluan saudaraku. Nah saya mau katakan satu hal, gak apa-apa Bapak Ibu saudaraku ya, mengucap syukur gitu. Nah saya selalu belajar, saya bilang Tuhan aku percaya mengucap syukur. Saya gak pernah saudaraku pelayanan di gereja lain, saya pegang keyboard dalam nama Yesus. Ini Tuhan menjadi milikku, gak mungkin saudaraku. Terus akhirnya dikirim ke rumah saya, enggak, saya berdoa Tuhan kasih yang terbaik. Tapi lihat Tuhan luar biasa loh, Tuhan sediain semua ini. Sampai saya terkagum-kagum saudaraku. Ya kan, saya mengucap syukur hari ini bahwa Tuhan itu tetap baik, ya kan. Maka istri saya itu saudaraku semakin awet muda karena apa? Karena ada suaminya yang selalu bilang I love you. Ya kan, cinta itu saudaraku mengubah segalanya. Amin. Ya kan? Ya kan? Betul Bapak Ibu saudaraku. Saya ini gemuk karena apa? Karena cinta istri saya, saudaraku. Karena dia nyanyi, ya kan selalu suaranya bagus. Akhirnya nafsu makan saya bertambah-tambah, maka saya gemuk, saudaraku. Tapi percaya yang salah istri saya. Tapi saya, saudaraku. Maka saudaraku saya turunkan berat badan saya supaya saya ini langsing. Saudaraku. Oh, saya kasih tanda udah selesai pastor. Oh iya, ini biasa gembala kok udah ngomong saudaraku nambahnya banyak. Maksudnya mau kasih bumbu, gak tahu ngasih resep saudaraku lah. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku puji Tuhan, saya akan berikan pengumuman bahwa nanti hari Minggu depan kita akan ada ibadah. Tetap jam 11, jam 2 siang, tapi ada perjamuan kudus dan doa pengurapan minyak saudaraku. Dan saya rindu Bapak Ibu saudaraku bisa datang lewat perjamuan kudus ini, kita percaya. Ketika kita mengimani percaya ada kuasa dalam pengorbanan Yesus. Maka kita akan makan roti dan anggur perjamuan ini juga minum anggur perjamuan. Kita percaya ada kuasa Tuhan dan itu akan nyata. Amin. Nanti ada doa pengurapan, kita akan percaya lewat pengurapan itu. Kita dapatkan perlindungan kuasa Tuhan yang dahsyat. Amin. Ajak keluarga teman yang untuk hadir. Dan saya percaya kita akan alami kuasa Tuhan yang dahsyat. Dan tanggal 4 Maret nanti juga, hari Selasa, minggu depan saudaraku ada ibadah malam mujizat. Bapak Ibu saudara usah ajak keluarga yang lain untuk kita nyembah Tuhan lebih dahsyat. Dan ketika malam mujizat itu saya lihat begitu banyak orang mengalami kuasa mujizat Tuhan. Karena ketika kita menyembah, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Disitulah Tuhan hadir, menyatakan kuasa. Sudah yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu saudaraku ajak keluarga dan teman-teman untuk hadir. Dan Bapak Ibu saudaraku ingin bertumbuh dan tertanam di gereja Revival Worship Church. Nanti Bapak Ibu saudaraku bisa nanti menghubungi para usher. Untuk Bapak Ibu saudara bisa daftar menjadi bagian daripada keluarga gereja ini kita bertumbuh bersama-sama. Amin. Dan kini saatnya kita akan memberi yang terbaik. Persembahan persepuluhan kita sebagai tanda cinta hormat kita kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika sudah memberi dengan rasa cinta dan hormat, Tuhan akan memberkati saudara dengan berkelimpahan. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Tuhan Yesus terima kasih untuk semua kasih cintamu yang luar biasa dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, saat ini kami sudah menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Bahkan berkat-berkat finansial Tuhan berkati kami hari ini. Dan saat ini kami memberi sebagai tanda cinta hormat kami kepada-Mu. Buat persembahan kami, persepuluhan kami. Dan Tuhan memberkati kami semuanya dengan berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita siap memberi katakan, amin. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan lebih lagi memuji menyembah Tuhan di tempat ini, amin. Selamat memberi. Mari kita angkat pujian ini sama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari angkat tanganmu, katakan, serukan namanya, hey. Segala kuasa tunduk dalam nama Dia luar biasa.
berkasa mulia, Yesus nama di atas segala. Mari beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Hey, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita beri pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari lambaikan tanganmu, katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya, yang luar biasa. Kuasa mulia, Yesus nama di atas. Mari angkat tanganmu sama-sama, serukan namanya. Hey, kuasa tunduk dalam nama-Nya. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu. Hey, boleh sama-sama kita gerak kiri kanan sama-sama. Hey, serukan namanya, hey, mari angkat tanganmu sama-sama. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas. Katakan, Tuhan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala namamu. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Hey, beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya setiap dari kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Yang percaya katakan amin. Boleh angkat tangan kita tinggi-tinggi. Mari kita sembah Dia, katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya akan semua perbuatannya. Hey, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus. Boleh jemaat saja katakan sama-sama, betapa, betapa hebat, betapa kuat. Amin. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja. Mari lambaikan tanganmu sama-sama, katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah. Kau berkuasa Tuhan atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah, Tuhan Allah kita. Boleh sama-sama angkat tanganmu, katakan, Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari kita beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa kami hari ini sudah mengalami kuasa kasih kebaikan-Mu. Hari ini kami tahu Tuhan kami pulang. Karena kami tahu hari ini kami sudah mengalami kemenangan. Hari ini kami percaya kami sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan, pemulihan terjadi. Kami percaya Tuhan bahwa kami akan melewati hari di depan kami besok. Kami yakin Tuhan apa yang kami kerjakan berhasil.
Tuhan membuka pintu-pintu berkat yang baru. Diberkati finansial kami Tuhan. Diberkati keluarga kami. Diberkati Tuhan masa depan kami. Dan kami percaya bersama Tuhan kami akan melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Hari ini jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu. Dan sebelum pulang terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus. Penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang percaya katakan amin. Happy Sunday everybody, see you next week. Besarnya Allah kita, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Happy Sunday everybody. See you next week. God bless you.